Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Sidang pengajian jamaah Batal Maghrib, kajian tafsir yang dimuliakan Allah, yang pertama alhamdulillah kita memuji, bersyukur atas apapun yang hari ini, saat ini sedang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita senantiasa selalu husnudzon, mengedepankan prasangka terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menggambarkan in asobathu syarra syakara. Ketika Allah menguji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asobathu dharra sabara. Dan ketika Allah mengujinya dengan dharra, sakit, susah, kematian, dan hal-hal yang tidak kita senangi, sikap terbaiknya adalah sabar. Dan memang terkadang sesuatu yang nampak buruk bagi kita, tidak kita cintai, berat untuk kita kerjakan, ternyata itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Dalam ayat tentang perang atau jihad itu, Allah juga menggunakan kata-kata kutiba, yang artinya diwajibkan. Kalau sebentar lagi kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Di sini kutiba alaikumul qital, diwajibkan untuk kamu berperang. Wa huwa kurhun lakum, padahal sifat aslinya kalian itu tidak senang perang. Allah menyebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kalian benci, tidak kalian senangi, wa huwa khairul lakum, tapi justru itu menurut Allah yang terbaik untuk kalian. Sebaliknya, asa an tuhibbu syai'an, ada kalanya sesuatu itu kalian cintai sekali, wa huwa kurhun
khairul lakum wa huwa syarrul lakum, dan itu buruk bagi kalian. Jadi husnudzon billah, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa segala yang ditetapkan untuk kita hari ini atas kehendak Allah menjadi ujian bagi kita bersama. Ya. Sikapnya tidak ada yang ketiga, hanya dua. Syukur ketika nikmat datang, sabar ketika ujian menyapa kita. Salawat salam semoga berlimpah pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in yang sepak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah kajian tafsir, kita mengkaji surat Al-Hijr, pertemuan yang kedua, surat Al-Hijr. Terakhir kemarin ayat yang ketiga. Ayat yang kedua saya ulang sekilas karena ada gandengannya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu di akhirat ya. Yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir di akhirat sangat ingin sekali law kanu muslimin, andai kata seandainya saya itu dulu termasuk orang-orang muslim. Jadi nikmatnya menjadi muslim itu terkadang bagi yang tidak menyadari itu sebuah hidayah terbesar, tidak terasa, bahkan merasa terlalu banyak aturan orang Islam itu. Ya. Mau obat sidik ada hadisnya, ya. Diarah untuk utangan dilalah. Mampir muhajirin ngaji ada ayat tentang riba, orang itu mulai. Jadi susah kadang-kadang. Ya. Tapi besok nikmat yang hari ini dititipkan kepada kita berupa hidayah Islam itu yang sangat dicari, diinginkan oleh orang-orang kafir. Mereka menjadi satu law kanu muslimin, andai kata saya dulu muslim. Ya. Meskipun mereka sebelum meninggalnya itu sudah berangan-angan. Ya. Allah menceritakan di dalam surat Al-Munafiqun bagaimana setiap datang sakaratul maut kepada seseorang itu permohonannya satu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata akhartani, engkau ulur, engkau tunda ajalku ila ajalin qarib, sebentar saja. Fa'asodaka, saya akan sodaka. Wa aku minas solehin, saya akan berubah jadi orang soleh. Itu permohonan ketika sakaratul maut datang kepada setiap manusia. Tidak terkecuali Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal itu ketika menjelang matinya itu ya, disuruh mengucapkan pesan terakhir. Abu Jahal ya, dalam perang Badar itu terbunuh. Ya, setelah terbunuh dicari menjelang matinya masih tersengal-sengal nafasnya itu, ya, jenggotnya ditarik oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, ditanya, bahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Abu Jahal, apa janji yang Allah
sebutkan dalam Al-Quran hari ini sudah kamu yakini. Ya, menyesalkan kau sudah Muslim Muhammad. Itu mau tidak. Sampaikan kepada Muhammad, saya tidak menyesal untuk mati dalam keadaan Muslim Muhammad. Ya, jadi militan sekali perjalanan. Sampai matinya pun tidak ada penyesalan sama sekali. Tapi di akhirat Abu Jahal mesti tergolong dalam kelompok ayat ini. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di akhirat berangan anak kembalikan ke dunia saya yang jadi muslim. Kita kaji kemarin tadi saya banyak sekali itu. Ayat ketiga, darhum, biarkan saja mereka orang-orang kafir yakulu, makan sepuas-puasnya, wayatamatta'u, bersenang-senang, ya, wayulhihimul amal, memanjangkan angan-angan. Fasawfa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahui akibat perbuatannya itu besok di kemudian hari. Ya, kita baca tafsirannya. Ayat yang ketiga, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Jadi Ibnu Katsir saya bacakan dulu pernyataannya, tahdidun syadidun lahum. Ya. Jadi kalau Allah menggunakan bahasa ini sangat keras sekali, itu sebagai bentuk apa namanya? Itu Jawa dilulu. Nah, bahasa Indonesianya wujud, ya, dibiarkan. Biarkan saja orang-orang kafir tadi makan sepuasnya, menikmati dunia sepuasnya, dan berangan-angan tidak akan mati ya, kalau orang kafir itu ya. Dan dunia itu kan begitu sifatnya. Kita baca surat Al-Hadid dikaitkan Ibnu Katsir dengan surat Al-Hadid misalnya ya, Al-Hadid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Hadid surat keberapa ya Al-Hadid? Allah mensifati dunia itu dengan gambaran, dengan digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid. Kita baca bersama-sama, disebutkan dalam ayat yang ke-20. I'lamu an